Shalom semua. Selalu ada kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita yang baik. Sekarang saya mau sharing dari Mazmur pasal 67 ayat 2. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Selah. Ayat 7. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Jadi di sini dibukakan, tanpa Tuhan dan kasih-Nya di hidup kita tidak ada cahaya kebahagiaan, cahaya pengharapan. Dan karena ada cahaya Tuhan di hidup kita, seharusnya Tuhan, kebenaran Tuhan, karakter Tuhan, mau gak mau pasti terpancar dari hidup kita, sehingga akhirnya Tuhan dipuji di bumi melalui cara hidup kita sehari-hari. Ini memang butuh proses, tidak mungkin simsalabim. Semua karakternya Tuhan dapat kita pancarkan. Ini butuh proses, bayar harga, dan menyangkal diri, menyangkal keegoisan, menyangkal segala sifat-sifat yang gak baik. Tapi lebih ditekankan di sini, ya dicondongkan di sini, kalau yang paling berharga di hidup kita, ya adanya Tuhan di hidup kita. Ketika ada Tuhan, kita izinkan terus berkarya di hidup kita. Selalu ada pengharapan yang baru, selalu ada kesegaran yang baru, selalu ada pertolongan yang nyata, selalu ada kekuatan yang nyata dari Bapa. Itulah cahaya dalam hidup kita. Sia-sialah kita mengejar segala sesuatu, memiliki segala sesuatu, dipuaskan oleh segala sesuatu, tanpa ada cahaya yang nyala di hati kita. Sehingga kelak, pelan tapi pasti, cahaya yang terus kita izinkan menyala di hidup kita, cahaya kebenarannya, cahaya kasih-Nya, akan terpancar juga dari sikap hidup kita, cara pandang kita, cara bertindak kita, dan dalam segala hal. Dan ketika itulah Tuhan mau dikenal dan dipuji melalui hidup kita. Kita adalah duta-dutanya cahaya Tuhan di bumi ini. Tetap semangat untuk memilih cahaya terindah dan menjadi duta dari cahaya terindah. Amin. Ayat 4. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Jadi sekali lagi diingatkan, dasar kita bersyukur hanya karena selalu ada cahaya Tuhan di hidup kita. Bukan karena pengaruh apapun atau embel-embel apapun. Karena Tuhan saja yang terlebih dari apapun. Pengorbanan Tuhan, pengorbanan Bapa kita yang baik, yang menerima kita apa adanya dan membentuk kita menjadi yang terbaik. Hanya Bapa kita yang baik. Jadi Tuhanlah yang terlebih besar dalam hidup kita. Mungkin kita pernah tergoda akan apapun kenikmatan di dunia ini, tapi ayo Tuhan ingatkan lagi, Tuhanlah yang terindah di hidup kita. Tuhan tidak bisa dibeli dan digantikan. Sedangkan semua yang indah, semua yang mewah, semua yang memuaskan, itu bisa tergantikan, itu bisa tergeser oleh zaman. Kasih dari manusia pun bisa berubah, tapi kasih dari Tuhan
tidak akan berkurang sedetik pun, semili pun tidak akan berkurang untuk kita. Jadi betapa indahnya hidup kita kalau kita izinkan cahaya terindah dari Tuhan, dari kebenarannya terus ada di hidup kita, memimpin hidup kita, memimpin cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita berbicara. Amin. Ayat 7, tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Ayat 8, Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Jadi di sini dibukakan, tanah bisa berarti buah dari pekerjaan kita, dan buahnya itu pun semua karena berkat Tuhan. Jadi mari kita hidup di dalam takut akan Tuhan, takut akan kebenaran, karena selalu ada anugerah di balik setiap kebenaran yang teruji, selama kita menghidupi kebenaran yang teruji. Amin. Jadi diingatkan di sini, seberapa besar pun, seberapa gigih pun kita berjuang dalam berusaha, dalam bekerja, semua buahnya itu adalah seizin Tuhan. Makanya ada orang yang banting tulang tapi hasilnya standar, ada orang yang tetap bekerja tapi gak usah banting tulang tapi hasilnya diberkati. Bukan berarti kita gak bekerja sungguh-sungguh, kita boleh bekerja sungguh-sungguh, tapi jangan sampai kita mengesampingkan atau gak ingat Tuhan lagi. Karena kembali, di hidup ini hanya ada 2 faktor. Kalau bukan Tuhan yang kita andalkan, berarti buah pekerjaan kita itu dari si iblis. Karena kita mengenyampingkan atau meninggalkan Tuhan karena kesibukan. Berarti buah dari, kalau kita kira kita dapat berkat, kita dapat keuntungan, kita dapat kemudahan, tetapi berbarengan dengan itu kita melupakan Tuhan, kita tidak menganggap Tuhan yang paling utama, tidak menyembah Tuhan sungguh-sungguh sekalipun kita dalam kondisi sibuk, berarti buah dari pekerjaan dan kesibukan itu, ketika kita kira itu manis, itu ada campur tangan si iblis. Ya, karena di bumi ini hanya 2, faktor dari Tuhan, faktor dari si jahat. Betapa bahaya kan? Kalau kita mati-matian bekerja, kita sungguh-sungguh mengandalkan segala sesuatu untuk mendapatkan segala yang kita inginkan, tetapi ternyata itu adalah buah titisan si iblis. Makanya kenapa sering sekali orang yang semakin diangkat dalam keberhasilan, sering sekali semakin cepat juga jatuh dalam pencobaan dan kehancuran. Karena buah dari keberhasilan itu tadi, ada bibit si iblis di situ. Karena kita nggak izinkan bibit berkatnya Tuhan ada di hasil usaha atau pekerjaan kita. Karena dari awal kita menganggap nanti aja Tuhan nggak ngeh kok bagaimana menolong kita untuk berhasil di bisnis, bagaimana menolong kita untuk dipromosikan dalam pekerjaan. Tuhan nggak ngeh. Kita merasa kita sendiri yang bisa untuk membuat kita naik dan berhasil. Bahayanya di situ. Jadi benar-benar dari firman ini diingatkan, biarlah buah dari setiap yang baik yang kita peroleh atau yang kita kerjakan itu benar-benar buah dari berkat Tuhan. Karena di awal kita memulai selalu ada Tuhan yang kita andalkan. Bahkan bukan hanya di awal, selamanya kita andalkan. Kalau sampai kita tidak mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan, maka sama aja kita undang si jahat untuk menghancurkan buah dari usaha kita. Pelan tapi pasti. Perlindungan Tuhan sempurna buat kita semua.
dan biarlah cahaya terindah Tuhan dalam hidup kita terus menyala terang benderang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.